Sebelum kita memulai ibadah ini, kami presbiter bertugas menyampaikan beberapa informasi. Pertama, amplop persembahan. Majelis Jemaat menyediakan amplop persembahan di pintu masuk gereja yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu dalam satu bundel. Silakan dipergunakan sesuai dengan kerinduan hati jemaat berdasarkan peruntukannya masing-masing. Amplop persembahan ini akan mulai dipergunakan dalam ibadah hari ini dan seterusnya. Yang kedua, dimohon jemaat setelah selesai ibadah tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar dari gedung gereja. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat. Kita memulai ibadah kita. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Ibu Pendeta Indri Mauren Kiroyan di Kijulu. Tuhan Yesus sudah datang dan kita bersiap menyambut kedatangannya kembali ke dalam dunia dan kehidupan kita. Kita menyalakan lilin Advent yang pertama, lilin pengharapan, untuk mengingatkan tentang pengharapan di dalam Yesus. Dan yang melalui gerejanya, pengharapan ini diteruskan kepada mereka yang berani mengakui dan menyadari kekurangan diri sendiri. Oleh karena itu, kita dapat menerima perubahan yang lebih baik dari Allah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah pertemuan kita.
yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Yesaya 40 ayat 31 menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami adalah umat berdosa. Kami masih kurang peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kami. Ampuni kami, jika dalam kehidupan setiap hari kami belum mampu memanusiakan manusia lain. Kami masih sering mengutamakan kepentingan diri kami sendiri dibandingkan dengan kepentingan sesama kami manusia.
memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami terlalu fokus berada di dalam zona nyaman, sehingga tidak lagi peduli terhadap penderitaan sesama kami. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami memohon pengampunan dan belas kasih. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 22 bagian B yang menyatakan, supaya oleh kata iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Pelkat PKP GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Sudah disiapkan dari 2 bulan yang lalu. Silakan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus.
Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, hari ini kami memasuki Minggu Advent yang pertama. Kami menghayati di dalam iman pengharapan kami tentang Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk menjadi Raja dan Hakim, untuk menyatakan kemuliaan. Ya Bapa, dalam minggu pengharapan ini kami akan diterangi oleh firman Tuhan yang kami percaya akan menuntun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami akan membaca Alkitab, kami mohon Roh Kudus berkuasa dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan, menghayati tentang janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus hidup dalam pengharapan yang teguh. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa juga untuk membimbing kami supaya kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Inilah kami umat-Mu ya Bapa yang datang berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Maranatha. tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunannya, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atas perikop bacaan kita hari ini tentang hukum Taurat atau janji. Tema tersebut secara tegas hendak menyatakan bahwa keselamatan yang manusia terima semata-mata karena anugerah Allah. Mari kita lihat di sini, kita memperhatikan apa yang Paulus jelaskan. Yaitu yang pertama, Paulus mengangkat tentang hal iman dan bukan hukum Taurat yang membenarkan manusia. Manusia dipandang benar atau dipandang layak untuk menerima keselamatan semata-mata bukan karena dia tahu berbuat benar, bukan karena manusia tahu apa yang harus dia lakukan supaya dia selamat, bukan. Dalam surat-surat Paulus, baik dalam kitab Roma maupun juga dalam surat Galatia ini, terdapat frasa Allah membenarkan manusia atau manusia dibenarkan Allah. Maksudnya adalah bahwa manusia adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu apa itu yang benar, sesungguhnya tidak mengenal siapa sang kebenaran sebelum Kristus datang dan menyatakan kemuliaan Allah. Manusia sesungguhnya orang-orang berdosa yang kemudian mengalami pengampunan daripada Allah. Manusia diampuni dosa dan pelanggarannya oleh karena Kristus mati di atas kayu salib. Disitulah dikatakan manusia dibenarkan Allah atau Allah membenarkan manusia. Jadi frasa Allah membenarkan manusia dalam bahasa teologi berbeda dengan bahasa biasa. Allah membenarkan manusia yang artinya seakan-akan manusia tahu yang benar. Tapi kalau Allah membenarkan manusia, sebenarnya manusia tidak tahu apa itu kebenaran. Nah, dalam tulisan-tulisan Paulus inilah dia menjelaskan bagaimana Allah membenarkan manusia karena kasih-Nya kepada kita. Allah ingin kita masuk dalam kerajaan-Nya, masuk dalam surga yang mulia. Nah, waktu Allah memberikan janji keselamatan itu, manusia berhak hidup bersama dengan Bapa. Itu pun dijelaskan dalam bacaan kita bahwa bukan karena hak kita berhak masuk surga. Karena kita merasa tahu berbuat baik, tahu berbuat benar, bukan. Tapi semata-mata karena Allah memberikannya, Allah melayakkannya. Sehingga walaupun kita berdosa, tapi ketika Allah mengampuni dosa kita dilayakkan. Dan Paulus mengambil ilustrasi bagaimana manusia hidup dalam janji keselamatan Allah dengan sebuah ilustrasi sederhana, yaitu tentang surat wasiat. Ya, ada di dalam ayat 15 tadi ya. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Nah, itu buatan manusia. Apalagi kalau surat wasiatnya itu buatan Allah, apakah manusia bisa membatalkannya? Atau apakah manusia bisa mensahkannya karena perbuatannya yang baik? Kan, tapi semata-mata karena kuasa dan anugerah Allah. Bapak Ibu di sini sudah punya surat wasiat?
Belum. Sudah bikin surat wasiat? Nah, opa-opa yang ada bikin surat wasiat nggak? Kadang-kadang anak-anak menanti-nanti, mana ini wasiat ya? Wasiat itu artinya sesuatu yang kita nyatakan ya, menjadi suatu pesan yang harus dilakukan. Nah, sayangnya wasiat tentang hal material sering menjadi perebutan, persengketaan manusia. Nah, orang tua dia punya banyak tanah, opa tanah banyak opa banyak tanah, lalu sudah bikin surat wasiat untuk si A, si B, si C, si D. Gitu ya. Nah, selama oma orang tua hidup aman-aman. Oma nggak ada, mulai. Padahal tanah yang diperebutkan kadang hanya sepetak, tapi bisa merusak persekutuan keluarga. Anehnya kalau wasiat dari Tuhan tentang keselamatan, kadang-kadang kita kok sulit ya mau berduka. Saya mau masuk surga, saya mau melakukan yang terbaik, yang berlomba-lomba, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang sulit ya. Jadi selalu harus diingatkan. Nah, ini diingatkan kepada kita semua termasuk saya. Bagaimana kita semua sudah menerima surat wasiat itu? Ya, jangan hanya kita mengandalkan surat wasiat di dunia ini. Semua akan kita tinggalkan. Ya nggak Bapak Ibu bawa itu. Surat wasiat itu dibawa semua. Ya, itu hanya berlaku selama kita hidup. Tapi surat wasiat yang Tuhan berikan nyatakan kepada Abraham berlangsung selama hidup di dunia sampai hidup di masa yang akan datang. Nah, di sini Paulus mengambil sebuah ilustrasi yang sangat sederhana tentang surat wasiat yang pernah Allah ucapkan, yang Allah nyatakan kepada Bapak Abraham. Abraham sendiri tidak tahu kalau Allah akan berfirman kepadanya. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian ya, Allah berfirman kepada Abraham, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Kamu akan kuberikan tanah, keturunan, baru tanah, baru janji berkat. Ya. Nah, ketika Tuhan yang mengucapkan itu, apakah manusia bisa membatalkannya? Apakah Abraham bisa membatalkannya? Tidak bisa. Disinilah Paulus menyatakan, tidak mungkin keselamatan yang Allah nyatakan kepada Abraham dibatalkan oleh hukum Taurat. Loh, apa maksudnya nih? Nah, hukum Taurat memiliki filosofi yang berbeda tentang hal keselamatan. Dalam hukum Taurat yang diajarkan dalam agama Yahudi, bahwa Taurat itu sebagai alat menuju pada keselamatan. Siapa yang memperlakukan Taurat, dia pasti selamat. Lah, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia melakukan hukum Taurat, selamat nggak Bapak Ibu? Selamat nggak? Bingung ya? Tidak percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia melakukan Taurat, selamat nggak Bapak Ibu? Tidak, jawabannya jelas dalam Alkitab kita. Keselamatan berasal daripada Allah dan keselamatan melalui iman kepada Yesus. Dalam kekristenan, ini yang Paulus sampaikan ini dalam ajaran Kristen. Di dalam kekristenan jelas keselamatan adalah anugerah Allah dalam Yesus Kristus, bukan karena melakukan Taurat. Jadi harus dibalik pemahamannya. Orang yang mengenal Kristus, menerima Kristus, mengakui Kristus sebagai juru selamat, dia memperoleh keselamatan. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan, dia hidup taat dengan melakukan hukum-hukum, baik yang telah dijelaskan dalam hukum Taurat ataupun yang telah diajarkan oleh Yesus tentang hukum kasih. Nah, Yesus pernah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, jadi dibalik, saya percaya dulu kepada Tuhan Yesus.
baru selamat. Nah, inilah yang mau ditekankan oleh Paulus. Karena dalam jemaat di Galatia terjadi perseteruan di antara orang percaya yang berlatar belakang Yahudi masih menerapkan Taurat dengan menyampaikan bahwa hanya Taurat orang-orang yang tadinya non-Yahudi lalu Kristen akan selamat. Bukan, kata Paulus. Semua orang Yahudi, non-Yahudi, Yunani, orang Skit, ataupun juga orang merdeka, hamba, laki-laki, perempuan, semua disatukan di dalam Yesus Kristus. Semua mendapatkan keselamatan. Itu tertera dalam ayat 28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, hal yang kedua yang berkaitan dengan janji Allah ini adalah tentang bagaimana Allah memberikan janjinya kepada Bapak Abraham, ya, 430 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Mau kembali mengingatkan bahwa di dalam masa penantian itu dari Abraham sampai kepada Taurat itu diberikan, lalu dari Taurat itu diberikan sampai kedatangan Yesus. Di sini adalah sebuah hal di mana Taurat itu menjadi penuntun untuk memperteguh iman orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang dalam hal ini bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Memperteguh iman mereka supaya mereka hanya percaya dan menerima satu Allah. Nah, di antara orang Israel ketika mereka tiba di tanah Kanaan, mereka diberikan tanah yang luas oleh Tuhan. Bangsa-bangsa setempat percaya kepada ilah-ilah yang lain yang jumlahnya lebih daripada satu. Nah, dengan perkataan ini Paulus hendak mengatakan Taurat itu menuntun kepada iman di dalam Yesus sampai nanti Yesus itu datang, Allah yang tunggal. Jadi mereka dituntun supaya kehidupan mereka tidak sama seperti orang-orang yang lainnya yang menyembah kepada ilah yang terbuat dari tanah, dari batu, atau mungkin dari logam. Nah, Allah yang akan datang, yang dinantikan, yang telah dinyatakan oleh Allah kepada Abraham adalah Allah yang hidup. Nah, ada kalimat yang penting yang perlu menjadi pemahaman kita bersama, bahwa waktu Allah berjanji, ya, di dalam ayat 16 bagian B, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah maksudnya banyak orang tetapi hanya satu keturunan, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, ada makna yang tunggal di sini, yaitu bahwa waktu janji keselamatan diberikan hanya kepada satu pribadi. Sebelum Kristus tidak ada, sesudah Kristus tidak ada, hanya Kristus sendiri. Dialah pribadi yang tunggal, makanya disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus juru selamat kita manusia. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Injil Matius 1, itu jelas tuh keturunannya sampai kepada Yesus Kristus, jelas silsilahnya. Ya. Jadi kita bisa menerima historisitas dari Yesus sebagai anak Allah yang dijanjikan oleh Bapa itu sendiri, jelas, tertera, terbuka. Kita semua tahu, bukan tiba-tiba Yesus itu datang. Nah, ada silsilahnya. Ya. Dari, coba kalau kita baca ya dalam Injil Matius, tidak usah semua dibaca ya, Matius 1 ya. Dari Abraham sampai ke Daud, dari Daud sampai ke Yesus Kristus, silsilah Yesus Kristus ya, Injil Matius 1 ya. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai ke Yesus Kristus.
Jelas sekali silsilahnya. Sehingga kata Paulus, apa yang telah diucapkan oleh Allah tidak bisa dibatalkan manusia. Nah, inilah yang mau menjadi penghayatan iman kita di Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent pertama adalah Minggu Pengharapan. Apa yang kita harapkan? Apa yang Bapak Ibu sedang harapkan saat ini? Bapak Ibu harapin apa? Bisa bekerja, ya. Apalagi sehat, ya. Apalagi rumah tangga rukun, harmonis, bahagia, ya. Apa lagi? Banyak pepeng. Oh iya, apalagi itu Bu Pendeta? Ya, boleh-boleh saja. Tapi apakah pengharapan yang Bapak Ibu sampaikan menjamin kehidupan kita sampai ke yang masa akan datang? Kan belum tentu ya. Tapi kita boleh berharap, boleh. Tapi kita jangan mengandalkan yang secara material itu. Boleh. Kita mengharapkan hal-hal yang baik secara material, kehidupan keluarga kita yang baik, yang harmonis itu kan menguatkan iman percaya kita. Tapi ingat, kita juga dituntut untuk mengharapkan ke depan sampai Kristus datang, dan dalam masa penantian itu, pengharapan itu, kita harus hidup dengan baik, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ketulusan Allah hari lepas hari. Jadi kamu dikatakan masuk surga ikut Tuhan Yesus tuh mudah apa tidak ya? Gampang apa tidak ya? Ya kalau perkara masuk surga bisa makan Allah katanya mudah ya. Allah yang berfirman, Allah berikan. Tapi dalam proses kita menjalani, dalam proses kita menerima, dan kita mengerjakan keselamatan yang Allah sudah berikan buat kita, itu memerlukan usaha yang besar, perjuangan yang luar biasa. Ketika kita mengharapkan pekerjaan anak-anak kita bekerja, penuh dengan usaha. Bukan tiba-tiba kita minta jatuh dari langit, kita minta uang jatuh semua dari langit. Tidak, ada usaha yang besar yang kadang-kala menimbulkan penderitaan yang hebat dalam diri kita. Dan ketika kita dalam titik terendah penderitaan yang kita alami, di situ kita diuji. Setiakah dalam pengharapan? Yakinkah bahwa apa yang kita minta dalam doa-doa Tuhan dengar dan Tuhan akan kabulkan? Di situ kita diuji, diproses oleh Tuhan, supaya pengharapan kita tidak instan. Pengharapan di dalam Kristus memerlukan usaha, tenaga, iman yang teguh, sampai nantinya semua terwujud, bukan menurut kita, tapi menurut Dia, Sang Pemberi hidup yang Maha Kuasa. Nah, disinilah Paulus mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa kepada Abraham Tuhan janji dan semua diwujudnyatakannya. Ya. Kepada Abraham waktu Tuhan berjanji akan memberikan anak, umurnya Abraham sudah kira-kira berapa? 75 tahun ya. Nah, Abraham udah punya anak? Belum. Waktu Tuhan janji? Belum. Berapa tahun kemudian Tuhan nyatakan? 25 tahun kemudian. Ada yang mau menanti selama 25 tahun? Seperti Bapak Abraham? Waktu Tuhan berjanji kepada Sarah, umur Sarah berapa? Sudah 90 tahun. Oh, dia melahirkan 90 tahun ya. Bapak Ibu, mustahil kadang secara iman mengharapkan sesuatu menurut kemampuan kita. Mustahil. Tapi apa yang kita baca dan kita renungkan bersama di sini, sesungguhnya tidak ada mustahil buat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan janjikan, semua pasti akan terjadi menurut kehendaknya. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan, supaya kita dapat berjalan seturut dengan kehendaknya. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan kalau kita mengalami selalu aral-aral rintangan? Ya? Mungkin sulit.
tantangan menghadang kita, Tuhan kasih jalan keluar. Di situ kita dikuatkan tahap demi tahap, fase-fase, musim-musim kehidupan. Nah, seperti tadi dinyanyikan oleh PKP, tak pernah Tuhan janji hidup akan apa tadi? Ibu-ibu. Tak pernah Tuhan janji apa tadi? Nah, hidup berduri ya. Pernah rasain duri nggak, Bapak Ibu? Pernah. Maunya sih nggak kena duri, tapi sering ya ketemu duri ikan lah, kena duri ya. Tanaman rumput lah, gitu. Maunya enggak. Tapi kalau kita luput semua dari sesuatu yang membuat kita menderita, kita jadi ingat tuh ya, Tuhan kan janji sama saya, Tuhan selamatkan saya. Hal yang sederhana yang kita minta, Tuhan luputkan kita, apalagi hal yang besar. Tuhan selamatkan kita dan Tuhan sudah berikan itu kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua. Jadi jangan pernah menyangkal Dia. Minggu Advent kita dituntun supaya kita hidup dalam pengharapan yang teguh bahwa keselamatan sudah diberikan. Keselamatan sudah menjadi bagian kehidupan kita dan keluarga kita. Marilah kita melakukan hukum-hukum Taurat itu pada porsinya, bukan karena kita ingin mencari kebenaran di dalam Taurat, bukan. Tapi kita melakukan hukum Taurat karena kita sudah mengenal Yesus Kristus. Dan marilah di dalam kehidupan iman dan pengharapan kita menjaga kelakuan kita. Hidup dalam Minggu Advent adalah hidup yang penuh dengan pertobatan. Minggu Advent ini untuk selalu mengingatkan kita di mana sebagai orang berdosa kita diampuni oleh Tuhan. Minggu Advent ini hampir sama penghayatannya dengan Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah. Ya. Kalau Minggu Prapaskah, Minggu Pertobatan, di mana kita akan menerima keselamatan. Tapi Minggu Advent adalah minggu di mana kita bertobat, kita menerima pengampunan dosa, Allah telah mengampuni dosa kita, Allah telah menyelamatkan kita, dan Allah akan datang kembali. Sudah siap Bapak Ibu? Kalau Tuhan datang sekarang, sudah oke? Siap? Tuhan, saya percaya bahwa akan datang, tapi jangan sekarang Tuhan. Kita sudah siap. Ya, siap gak siap kata Tuhan? Hari Tuhan itu seperti menuju. Mau siap atau tidak? Ya, harus kita siapkan sesuai dengan apa yang tertera dalam bacaan. Hidup dituntun oleh hukum-hukum. Mari kita menantikan kedatangannya dengan hati dan perilaku yang memuliakan Dia. Selamat memasuki Minggu Advent. Tuhan memberkati. Amin. Song, song,
bersama-sama kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berita firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Sungguh ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami bisa kuat hingga saat ini menjalani hari-hari hidup kami karena kasih setia Tuhan. Kami berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kami, bahwa Tuhan setia menjaga, memelihara, dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, jika kami berharap pada janji-Mu tidak pernah ingkar. Engkau selalu mewujud nyatakan, dan apa yang Engkau berikan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah berlaku curang kepada kami. Engkau selalu menyatakan isi hati-Mu lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini dengan berita firman yang kami dengar dan terus bersama, kami mau setia mengikut Tuhan Yesus. Kami mau berpengharapan yang teguh di dalam Engkau, walaupun banyak rintangan, tantangan, dan cobaan yang mengganggu kehidupan kami. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan melewati semua itu. Terima kasih untuk setiap tanda ajaib, mujizat, dan kemurahan Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, yang sungguh membuat kami heran betapa Engkau mengasihi kami. Ya Bapa di sorga, kiranya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami, perkataan, pikiran, dan perbuatan boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pemulihan kesehatan, mereka yang janda, mereka yang duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar, yang sebatang kara, mereka yang sedang mengalami berbagai bencana dan musibah. Mari ya Tuhan, Engkau menolong, menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan mereka semua. Kami bersyukur khususnya untuk jemaat Efrata atau Boar di sini, di mana banyak warga jemaat yang menopang kami dengan ketekunan dan kesetiaan untuk memberikan yang terbaik, sehingga jemaat Tuhan di sini boleh terus bertumbuh dan hidup dalam kerukunan. Kami serahkan untuk Dr. Temi, Dr. Margaret, Dr. Cynthia, orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk menjadi bagian kehidupan pelayanan bagi jemaat di sini. Biar kasih karunia, kekuatan, kemurahan Tuhan berlaku atas mereka di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan, pengabdian, bahkan dalam kehidupan secara pribadi dan keluarga mereka.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo dan wakilnya, seluruh kabinet, menteri, seluruh orang-orang yang ambil bagian dalam mensejahterakan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, khususnya di Bangka Selatan, daerah Tobuali ini. Tuhan menolong mereka semua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pengabdian mereka bagi nusa dan bangsa, mensejahterakan masyarakat di mana mereka berada. Tuhan juga memberikan hikmat agar dalam memimpin bangsa dan negara, di dalam mengayomi masyarakat, mereka lakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan jemaatmu di IB Frata di sini, segenap presbiter dan unit-unit misioner yang ada, khususnya bagi Ibu Pendeta Evi Julianti Rumagit C2 sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan dengan keluarganya, keluarga para pelayan di sini. Tuhan berkati mereka semua, mampukan Ibu Pendeta Evi menggembalakan kami jemaatmu di sini, supaya kami tetap dalam kesetiaan, ketekunan bersekutu, melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak, untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan atau meniti karir, mereka mencari pasangan hidup, keluarga yang sedang mengharapkan kehadiran anak, ataupun para ibu yang sedang mengandung buah hati. Biar Tuhan yang memberkati mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, serta pengharapan yang teguh, sehingga apa yang mereka kerjakan dan mereka harapkan semua berlaku di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun yang Tuhan buat pasti baik dan indah adanya. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang bertambah usia kelahiran ataupun perkawinan di sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau yang menolong mereka di dalam mensyukuri keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka secara pribadi maupun keluarga. Kuduskanlah ungkapan syukur yang mereka panjatkan kepadamu. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami yang telah sepuh, Bapak Rehabean dan Ibu Elizabeth, Bapak Chen Namyang dan Ibu Naomi Yong Ainun, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Takmel dan Ibu Chen Suimu, dan juga orang tua kami semua masing-masing. Tuhan kiranya menolong, berikan kepada mereka sukacita, supaya orang tua kami ini dalam masa tua mereka tetap berbuah, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap menjadi saluran hikmat buat kami orang-orang muda dalam mengarungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di sorga, setiap kami yang datang beribadah saat ini, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur atas segala jawaban doa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan masa depan kami hanya kepada Tuhan. Engkaulah yang menuntun, menjaga, dan melindungi kami dimanapun kami berada. Inilah kami yang Bapa di dalam sorga, anak-anak-Mu yang datang mengucap syukur dan memohon dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
dari Pelkat PKB DPIB Efrata Tobuan.
menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nasihat Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai 5. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
diberkati. Kami kembali datang ke hadirat ya Allah untuk memberikan persembahan berikut ini. Pakailah persembahan ini sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat melengkapi mimpi untuk menghadapi Dalam hari kami untuk menyatakan kasih Allah di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan dan keadilan. dalam Kristus kami mohon. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari khotbah PKP Tinggi Efrata Bogor. Ini juga sudah dipersiapkan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Wow, seminggu ini.
Firman Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu ke-24 sesudah Pentakosta 27 November 2022. Dalam kata kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Eperta Wali yang melayani dalam ibadah hari Minggu Advent pertama, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok-pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. Yang pertama, bidang teologi dan persidangan gerejawi, persiapan pelayanan ibadah minggu bagi majelis jemaat bersama pelayan PA, PT, serta seluruh petugas diadakan pada setiap hari Selasa jam 18.30 sampai 20.30 di gedung gereja. Persiapan wajib diikuti oleh seluruh petugas. Jadwal ibadah rumah tangga sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Warga jemaat diundang untuk mengikuti setiap peribadahan. Dalam rangka Minggu Advent kedua, maka dalam ibadah hari Minggu 4 Desember 2022 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dihimbau agar seluruh warga sini jemaat mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang mengalami lemah tubuh atau sedang dalam masa pemulihan maupun perawatan dapat melapor kepada majelis pendamping di wilayah masing-masing untuk dilayani di rumah atau di rumah sakit. Bidang PPSDI, dalam rangka persiapan Natal 2022 dalam tahun baru 2023, kelas katekisasi reguler dalam pembinaan calon PT libur dan akan dimulai kembali pada minggu kedua bulan Januari 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian peserta katekisasi dan calon PT beserta orang tua dan pasangan. Bidang Inforkom, susunan panitia inti Natal telah terbentuk. Dimohon dukungan dari seluruh warga jemaat. Bidang umum, ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Indri Niki Dulu Giroyan dan juga PLK PKP GPIB Maranatha Pangkalinan beserta seluruh rombongan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari ibu dan bapak-bapak yang telah mengantar ke tempat GPIB Eperta ini. Juga menyampaikan terima kasih kepada organis Kantoria Sound System Multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Evi Rumagit Jebua yang telah menyumbang berupa 30 tumbler atau botol minuman untuk anak-anak. Majelis jemaat GPIB Eperta menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan diakonia, suku jemaat, simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat dalam rangka mendukung pelaksanaan Go Green, mengurangi limbah plastik, maka mulai bulan Desember gereja tidak menyediakan lagi bolesa gelas maupun gelas plastik. Oleh karena itu, seluruh warga jemaat diminta untuk membawa
botol minumannya masing-masing, kecuali lansia. Gereja hanya menyediakan boleh sagalon di pintu masuk gereja. Bagi warga jemaat, para orang tua diharapkan mengingatkan anak-anak untuk selalu membawa botol minuman yang telah dibagikan dalam mengikuti kegiatan di lingkungan gereja. Demikian disampaikan, diharapkan dukungan dan kerjasama seluruh warga jemaat. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan bahwa mulai hari Minggu 27 November 2022 dan seterusnya, Majelis Jemaat menyediakan amplop persembahan syukur ke-puluhan Yehunia Lura DKM proyek di pintu masuk gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus. Demikian untuk diketahui jemaat. Bidang ketujuh, umpal babel, pertukaran pelayan firman tingkat upel. Sesuai dengan jadwal pertukaran pelayan firman tingkat upel babel, maka pada minggu pagi ini dilaksanakan pertukaran pelayan firman di mana GPIB Jemaat Maranatha Mangkawinan akan bertukar dengan GPIB Jemaat Kota Tugoli Bangka Selatan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Bapak Ibu warga jemaat. Yang kedelapan, program sinodal GPIB dalam rangka mewujudkan persekutuan jemaat GPIB berdasarkan firman Tuhan dengan pemahaman iman GPIB yang dinyatakan secara dinamis, inovatif melalui hidup rukun bersatu, saling menghargai, membantu dan semakin kokoh, maka akan diselenggarakan secara daring kegiatan sosialisasi teologi GPIB hari Selasa tanggal 29 November 2022 dan Rabu 30 November 2022 waktu 8 sampai 17 WIB. Link Zoom-nya nanti bisa menghubungi kepada Bapak Okayo sendiri sebagai multimedia. Dalam rangka mewujudkan keseharian antara pelayan PA, orang tua, adik PA, dan presbiter pendamping PA se-GPIB dalam mendoakan pergumulan bersama serta memperkenalkan program GRA atau Gereja Ramah Anak, maka akan dilaksanakan kegiatan pertemuan doa keluarga PLK PA GPIB peserta pelayan PA, orang tua, adik PA dan presbiter pendamping PA hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 waktu 15 WIB. Media Zoom dapat menghubungi Bapak Okayo sendiri. Putusan GPIB Kota Tugoli para pelayan PA dan para orang tua dimohon para pelayan PA untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut di atas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perhatiannya untuk hal-hal berikut. A. Format nama yang digunakan dalam akun Zoom. Nah, ini bisa menghubungi Bapak sendiri lagi. B. Memakai pakaian rapi dan sopan. Pakaian harus rapi dan sopan. Demikian warta jemaat Minggu 27 November 2022. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat GPIB dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar amanat pengurusan. Pengharapan kita telah dinyatakan oleh Sang Sumber Kehidupan. Saat ini mari kita kembali dalam kehidupan kita untuk mewujudkan pengharapan dalam pembaharuan kehidupan bersama Allah. Yesus
Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami genap presbiter yang bertugas melayani pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, khususnya bagi Bapak Ibu jemaat GBIB Maranatha Pakabinang yang telah datang berkunjung ke GBIB Efrata Tubali. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.